Ngobrol Pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Tabi pun. Jumpa kembali bersama saya Ainun Basyiro dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada malam hari ini sangat menarik sekali tema kita, yaitu Move On Dong Lampung Utara. Oke, sebelum masuk memperkenalkan narasumbernya, saya sampaikan terlebih dahulu. Move on, kata ini banyak sekali mengandung arti, namun seringkali digunakan untuk generasi milenial yang sedang patah hati atau putus cinta. Nah, bagaimana jika kata move on ini kita gunakan dalam sistem pemerintahan seperti yang sudah dikonsep Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara? Tentu maknanya akan berbeda. Untuk mengetahui ini, kita telah menghadirkan inisiator Move On, Sekda Lampung Utara yang diwakili Kabid Egov Dinas Kominfo, yang kebetulan akan menjadikan konsep ini sebuah buku yang berjudul Semangat Baru. Bang Redo Tiansyah, SSTP MSI. Selamat malam Bang Redo. Sehat ya Bang? Ini jumpa pertama ya Bang ya bersama saya. Oke, selamat datang di Harian Warna. Kita punya tayangan talk show yang sangat menarik sekali nih Bang, untuk membahas seputaran Lampung Utara. Oke, selanjutnya ada dosen bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung Utara, Bapak Sigit Suharjono MPD. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam. Oke. Selanjutnya sudah tidak asing lagi nih di layar kaca. Kadang ini jadi praktisi hukum, mewakili segalanya. Selamat malam Bang Suwardi yang malam ini jadi Dekan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung Utara. Selamat malam. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai langsung dari Pak Sigit nih. Oke, Pak Sigit, sebenarnya apa sih kata move on ini dalam arti yang sebenarnya? Pantaskah kata move on ini jika kita gunakan dalam faham sistem pemerintahan daerah? Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi kata move on ini memang sangat sering sekarang ya dipakai ya oleh anak-anak remaja kita. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari sisi linguistik ya, makna move on itu sendiri ini adalah sebuah phrasal verbs dalam bahasa Inggris yang terdiri dari verb dan preposition. Nah, kalau dilihat dari sisi semantik, kata move on itu sebenarnya maknanya sederhana sekali, hanya continue, lanjut aja gitu kan. Jadi ya terus, jalan terus, keep going, kira-kira gitulah ya. Jadi nggak ada makna yang istimewa bahwa kata move on itu ya seperti itu aja. Tetapi memang sebuah bahasa itu selalu berkembang. Jadi sebuah kata yang tadinya memiliki makna yang seperti move on dengan arti yang sederhana, artinya lanjut saja, itu bisa bergeser sesuai dengan pemakainya. Artinya pemakainya ketika memakai kata itu dengan makna yang mereka sepakati atau yang dipahami oleh lebih banyak orang, maka maknanya akan bergeser. Dan ini terjadi bukan hanya pada kata move on saja, dan memang seperti itu kata itu di dalam sebuah bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa saja. Nanti ada satu pergeseran makna dari satu kata itu secara aslinya, pada aslinya akar katanya apa, nanti akan mengalami pergeseran, apalagi setelah nanti diserap ke dalam bahasa yang lain. Nah, cuma kalau di dalam pemakaian, di dalam praktek bahasa, sepertinya kalau move on itu, kalau saya melihat sendiri ya, melihat dari praktek-praktek bahasa, baik itu dalam chat ya, kemudian
ketika orang update status, move on dong, ya. Sepertinya kata move on itu memang telah bergeser. Jadi kalau saya melihat kata move on itu digunakan oleh anak-anak remaja ini sepertinya ada makna-makna seperti misalnya lupakan yang lalu, mungkin seperti itu ya. Atau apa ya. Sebenarnya kalau kata move on itu diterapkan di dalam yang makna yang agak lebih mendekati itu harusnya bukan melupakan dia itu, tetapi lebih pada rihlah ya, berbaikan gitu ya, berbaikan dengan apa yang telah terjadi. Jadi bukan melupakan apa yang terjadi, itu sebenarnya makna dari move on itu sendiri juga yang secara kontekstual harusnya bermakna dia itu berbaikan dengan masa lalu lah mungkin ya, masa lalu, berbaikan dengan pengalaman-pengalaman yang cenderung itu kalau di kategori unpleasant experience, jadi yang tidak menyenangkan. Kalau pengalaman menyenangkan nggak mungkin move on ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan orang akan cenderung mengatakan ya harus move on. Tetapi maksudnya sebenarnya berbaikan dengan pengalaman itu sendiri dan menjadikan pengalaman itu sebuah pelajaran sehingga kita bisa melanjut dengan membawa satu pengalaman tadi itu. Bukan berarti melupakan. Kalau melupakan sepertinya kayaknya susah juga. Nah, sepertinya makna yang sekarang cenderung kepada move on yang melupakan. Itulah dalam praktek anak-anak remaja. Nah, kalau kata ini dibawa dalam konteks politik atau pemerintahan, saya pikir ya sama saja. Artinya tetap sesuai. Tetapi maknanya kembali lagi bagaimana orang-orang pemerintahan itu memaknainya. Kalau orang-orang pemerintahan atau para tokoh-tokoh pemerintah ini maknanya melupakan apa yang telah terjadi, yaitu balik lagi bahwa itu pergeseran yang cukup jauh sebenarnya. Nah, tetapi kalau diterapkan di dalam pemerintahan atau politik bahwa move on artinya ya harus menerima apa yang ada yang pernah terjadi dan kita berbaikan dengan atau kita bisa dikatakan rekonsiliasi dengan apa yang pernah terjadi, sesuatu yang buruk yang terjadi dan kita harus menerima berbaik itu, menjadikan itu sebuah pelajaran untuk melangkah ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah nih Pak ya jika disandingkan move on dong Lampung Utara, nggak ada masalah di situ ya Pak? Saya yakin tidak ada masalah dan itu sangat bagus sih sebenarnya. Jadi ketika kata move on ini dibawa dalam berbagai konteks, baik itu konteks yang cinta remaja ya, atau pemerintahan, atau konteks apa saja bisa, karena itu tergantung dari bagaimana kita memaknai, dan makna yang lebih pas memang itu tadi berbaikan dengan apa yang sudah pernah terjadi, yaitu pada hal-hal yang sifatnya lebih kurang menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Sigit. Lanjut saja ke Bapak Dekan kita, Bang Suardi. Kalau menurut perspektif sosial nih, move on ini seperti apa sih Bang Suardi? Ya, terima kasih. Selamat malam nih Pak Sigit sama Pak Rendo. Kebetulan ini merah-merah semua bajunya. Kalau dari segi sosial ya, saya pikir ya sah-sah aja kalau kita melihat dari segi bahasa tadi memang cocok sebenarnya. Tapi kalau kita tarik ke dunia birokrasi sih boleh, tapi itu hanya sebatas slogan. Nggak bisa juga kita masukkan ke dalam program kerja misalnya dengan menggunakan bahasa move on segala macam itu. Nah, kalau saya sih melihatnya move on itu ya melupakan yang buruk tadi. Kita kembali bergerak, kembali berpindah atau hijrah ke yang lebih baik. Ya intinya sih mulainya dari yang kecil dulu. Ya, kalau kita memang ingin benar-benar move on Lampung Utara. Misalnya ya terakhir waktu itu sempat rame di grup WA misalnya ada PLT Bupati misalnya foto di rumah dinas, ternyata di belakangnya masih ada gambar Bupati yang sudah diberhentikan. Nah itu kan artinya belum move on ya, artinya justru dari hal-hal kecil ini. Ya. Kemudian semua lini juga harus move on. Misalnya dari partai politik misalnya, kan ini sebentar lagi misalnya ada pelantikan PLT menjadi Bupati definitif. Nah nggak lama lagi nanti akan mengangkat Wakil Bupati. Nah, parpol ini juga justru harus move on juga. Jangan lagi mengait-ngaitkan antara calon wakil bupatinya nanti dengan orang-orang yang masa lalu misalnya.
supaya dilupakan itu yang ada kaitan-kaitan dengan masa lalu kalau memang benar-benar ingin bergerak, ingin berubah misalnya ke arah yang lebih baik. Nah, di program kerja juga saya lihat juga memang sebenarnya sudah bagus dari RPMJ misalnya, RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dibahas bulan Maret yang lalu kalau nggak salah. Itu kan fokusnya ke 6 program. Misalnya sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian investasi, dan lain-lain itu. Nah, itu harus fokus ke situ sebenarnya pembangunannya sekarang. Jadi move on-nya di situ. Kalau sekarang misalnya tidak ada masih ada terjadi pengkotak-kotakan di dunia birokrasi misalnya, nah itu harus segera dihentikan. Sekda harus segera menyatukan itu supaya bisa bersama-sama bergerak, bisa bersama-sama berpindah dari yang tidak baik menjadi baik misalnya. Nah, kan awalnya pembangunan sumber daya manusia misalnya yang diutamakan. Nah, itu dilaksanakan dengan baik misalnya. Jiwanya dulu yang dibangun misalnya kan. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya itu kan, bangunlah jiwanya, barulah bangun badannya. Nah, kalau jiwanya sudah dibangun, masyarakatnya sudah dibangun untuk melupakan yang lalu, melupakan yang buruk, kemudian berpindah kepada yang baik. Nah, saya kira itu yang move on sebenarnya ya. Jadi harus segala sisi kita harus move on. Mungkin itu Mbak Ainun. Terima kasih Bang Suardi. Kalau begitu kita langsung lanjut saja nih ke Bang Redo. Kalau menurut inisiator move on ini sendiri, apa sih makna dan tujuan dari kata move on ini Bang Redo? Silahkan Bang Redo. Iya, baik, terima kasih Mbak Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Sekda, Bapak Dr. Andes Leko MM, yang sebenarnya beliau ingin sekali berada di sini, di tengah-tengah kita, untuk menyapa masyarakat tentunya, sekaligus berdialog dengan para tokoh, membahas masalah move on Donglu ini sebenarnya. Namun keberadaan saya mudah-mudahan tidak mengurangi dari apa itu makna move on Donglu yang diinisiasi oleh beliau sendiri. Baik, jadi begini Mbak Ainun, pemirsa di rumah yang saya muliakan. Sebenarnya move on Donglu itu kan sebuah hashtag, tagar gitu ya. Hashtag tagar itu kan tanda pagar ya. Jadi hashtag itu dikenal di dunia media sosial ya. Yang akhir-akhir ini media sosial itu sudah mewabah di seluruh kalangan ya, baik kalangan muda sampai kalangan muda ya, kalangan tua ya. Jadi yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa setiap pemimpin atau pimpinan itu kan punya strategi komunikasinya sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin melihat perkembangan media sosial yang begitu luar biasa, ini dijadikan sebagai salah satu strategi oleh Pak Sekda untuk menyampaikan pesan publik melalui hashtag ini, move on Donglu. Nah, esensi dari hashtag itu kan sebetulnya pesan publik. Jadi pesan publik itu bisa bersifat ajakan, himbauan gitu. Bahkan ada juga yang menempatkan hashtag itu sebagai iklan gitu. Karena di media sosial itu kan tidak terbatas untuk kalangan ya, tidak terbatas untuk status sosial, semuanya membaca dan menjadi netizen kalau bahasa anak muda sekarang ya. Iya. Adapun sebenarnya Pak Sekda kita, Dr. Andes Leko MM ini, itu menginisiasi tagar move on Donglu itu sebetulnya ingin menyampaikan pesan baik kepada publik di luar pemerintah daerah, terlebih ke dalam internal pada pemerintah daerah itu sendiri. Gitu. Tadi sudah dibahas dari sisi etimologis dan terminologis oleh Bapak Sigit, dan juga dari aspek sosial budaya, sosial politik oleh guru kita Pak Suardi. Ya memang sebetulnya konsep move on Donglu itu Pak Sekda ingin
menyampaikan bahwa kita harus punya semangat yang baru. Kita harus punya kreativitas, inovasi yang baru untuk melangkah maju ke depan. Sesuai dengan kata move on sendiri itu kan jalan terus ya. Jalan terus, kemudian berkembang penggunaannya oleh kaum milenial itu adalah untuk melupakan masa lalu atau hijrah. Iya, melupakan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang lalu gitu, untuk menemukan kembali semangatnya gitu kan, sehingga dia berpikir untuk lebih produktif, lebih kreatif untuk masa depannya yang lebih baik gitu. Seseorang dikatakan move on apabila dia menemukan kreativitas atau ide-ide gagasan yang baru gitu. Untuk bukan melupakan sebetulnya, bukan melupakan masa lalu sebetulnya, tapi cenderung untuk mengambil pelajaran terhadap kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang telah lalu untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya begitu ya. Jadi mungkin untuk lebih memaknai move on donglu ini, Pak Sekda pernah menyampaikan kita bisa memandangnya dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif asal katanya sendiri yaitu move on dalam bahasa Inggris, yang berarti kita hijrah atau berpindah dari yang buruk ke yang lebih baik. Ataupun yang kedua dari perspektif bahwa sebenarnya move on donglu ini adalah akronim sebenarnya, Pak. Akronim atau kependekan dari kata-kata motivasi. Jadi move on donglu itu, move-nya itu adalah motivasi dan etos kerja, on-nya itu adalah orientasi dan niat, dong-nya itu dengan gotong royong, lu-nya itu untuk Lampung Utara, gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya, iya, move on donglu itu kalau pesan yang ingin disampaikan kepada entitas publik di luar pemerintah daerah itu ingin mengajak kita bersama-sama untuk berkontribusi secara positif, gitu. Berkontribusi secara positif untuk kemajuan Lampung Utara. Artinya kita melupakan warna politik, kita melupakan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan stigma negatif untuk menuju persamaan persepsi bahwasanya kita perlu berkreativitas untuk kemajuan Lampung Utara. Kemudian dari sisi internal pemerintah daerah itu diartikan sebagai sebuah ajakan atau himbauan untuk memacu motivasi sesuai dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi, untuk memacu motivasi dan etos kerja, kemudian meluruskan niat, ya, meluruskan niat dan orientasi, kemudian dengan semangat gotong royong bersama-sama dengan masyarakat, ya, menampung aspirasi secara terbuka untuk sama-sama kita membangun Lampung Utara ke depan. Saya rasa itu yang ingin disampaikan. Berarti move on itu tidak semata-mata bukan artian kata dari bahasa Inggris sendiri, berarti itu ada sebuah singkatan ya. Oke, ini menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kita kembali lagi dalam tayangan Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, tadi sudah dibahas oleh Bang Redo nih, apa itu makna dari kata move on dong, lu ya. Lu itu Lampung Utara maksudnya. Oke. Saya mau lempar dulu ke Bapak Sigit. Menurut Pak Sigit, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Redo tadi kira-kira sudah pas belum nih kata-kata move on itu dalam membangun Lampung Utara? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Ainun ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Redo, dan memang dari akar kata bahasa Inggris move on itu tadi,
ya itu sudah sangat pas. Jadi memang Lampung Utara harus move on. Jadi apa yang telah terjadi, ya kalau dilupakan mungkin tidak bisa dilupakan. Tetapi memang harus berbaikan dengan masa lalu yang kata Pak Redo, jadikan itu sebuah pelajaran untuk melangkah ke depan. Jadi itu sudah sangat tepat sekali, apalagi ditambah lagi dengan satu temuannya ya, akhirnya di ilmu gaduk kalau orang Jawa ya, dikaduk-kadukkan gitu ya, move on, jadi motivasi etos kerja, on itu orientasi, lalu lu Lampung Utara. Jadi ya sepertinya itu memang bukan hanya sekedar tagar ya, yang memang harus diwujudkan oleh para petinggi Lampung Utara ini, bagaimana mewujudkan itu yang sekarang sepertinya ini sudah menjadi rame di publik kayaknya ya, move on Lampung Utara. Dan itu saya yakin bagus itu. Jadi pas lah. Sangat pas sekali bahwa Lampung Utara memang harus move on gitu. Jangan, ya betul. Jangan laju selalu merenungi apa yang terjadi tapi tidak pernah move on. Hanya merenungi terus, akhirnya menyesali tapi tidak ada strategi untuk melangkah ke depannya. Jadi sangat pas sekali yang disampaikan Pak Redo. Oke. Ya, terima kasih. Kalau dari segi sosial sendiri bagaimana Bang Suardi? Sudah sangat pas ini ya Bang ya? Iya, saya kira memang sudah sangat pas. Artinya hampir sama lah dengan makna filosofis ini, kaca spion di kendaraan itu. Kaca spion kendaraan kan buatnya kecil. Jadi artinya kita nggak boleh terlalu sering-sering lihat ke belakang. Cukup sekali-sekali ngelihat spion. Nah, kaca yang lebar itu berada di depan. Jadi kita luas melihat ke depan. Masa lalu itu artinya sekali-sekali aja kita lihat. Kemudian yang luas di depan itu yang akan kita dekati, akan kita raih. Itu luas ini pandangannya dan wawasannya. Artinya cocok ini karena kita memang mesti move on, ya. Mesti melupakan masa lalu, ya cukup sekali-sekali aja lah kata Pak Sigin lihat. Jadi bersahabatnya sedikit aja. Masa lalu yang dilihat juga yang baik mungkin. Misalnya bagaimana dia memotivasi birokrasi supaya disiplin, misalnya Pak Agung dulu ya, mantan bupati kita. Itu perlu dicontoh ya. Jadi perlu dilihat yang seperti itu. Jangan dilupakan ya. Bagaimana dia motivasi supaya disiplin, kemudian tepat waktu kan. Kerja yang benar birokrasi itu. Tapi juga yang jeleknya juga jangan dicontoh, ya ambil yang baiknya aja. Iya. Jadi saya kira cocok tuh idenya Pak Sekda yang disampaikan oleh Pak Ridho tadi. Memang Lampung Utara harus seperti itu. Jangan berkutat dengan masalah-masalah yang memikirkan masalah yang sudah berlalu. Ya. Kemudian orang-orangnya juga begitu. Ya. Walaupun dia itu adalah peninggalan masa lalu, ya jangan juga berpikir masih yang masa lalu juga. Sudah berpikir ke depan. Ya. Jadi masa lalu itu dijadikan pelajaran aja, kemudian dia bersama-sama dengan masyarakat Lampung Utara untuk membangun Lampung Utara ini. Ya, seperti makna spion tadi. Ya. Sekali-sekali aja lihat, ya kalau mau belok, kalau mau mengkol, lihat spion dulu kan. Kemudian fokusnya ke depan. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Suardi. Oke, Bang Redo, terakhir nih. Apa yang diharapkan dengan adanya konsep atau hashtag move on ini untuk masyarakat Lampung Utara? Iya. Baik, jadi sebenarnya kan pesan move on ini sebetulnya ada di dalam kitab suci kita ya, Al-Quran dan hadis juga gitu. Saya coba untuk sama-sama kita renungkan, itu termaktub di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Penggalan artinya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Iya. Apabila kita kaitkan dengan Lampung Utara, seolah-olah Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib Lampung Utara jika tidak Lampung Utara itu sendiri yang merubah nasibnya. Artinya di situ kan berbicara masalah publik ya. Kesadaran publik gitu, kesadaran kolektif. Jadi seolah-olah
Al-Quran berpesan bahwa ya kita harus sama-sama move on gitu. Kita harus sama-sama move on untuk melangkah yang lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang lalu dijadikan ibroh, jadikan pelajaran gitu kan. Yang baik-baik tetap kita terapkan, yang buruk-buruk kita tinggalkan gitu. Begitu juga dengan hadis ya, terlepas dari status hadisnya, Rasulullah mengajarkan kita bahwa seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Dan seorang yang apabila hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Dan apabila seseorang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat atau orang yang celaka gitu. Ini kan sebetulnya pelajaran motivasi ya. Pelajaran motivasi untuk kita semua yang dalam kondisi yang biasa-biasa saja kita dianjurkan untuk move on. Kita dianjurkan untuk memperbaiki diri, begitu loh. Artinya kita harus mengambil pelajaran tentang sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, baik itu kesalahan-kesalahan yang menyangkut pelanggaran hukum, kesalahan-kesalahan administrasi kalau di dalam pemerintahan gitu ya. Itu semua kita jadikan pelajaran untuk kita memacu ke depan. Motivasi kita, etos kerja kita, orientasi, niat, seperti yang kita utarakan tadi. Justru itulah yang menjadi fundamen awal kita untuk membangun Lampung Utara sebetulnya. Seperti yang dikatakan Pak Suwardi tadi, membangun jiwanya dulu gitu. Baru membangun badannya gitu ya. Ya konsep negara kita juga seperti itu kan. Itu kita membangun ideologinya dulu, Pancasila dulu, baru membangun tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Saya rasa kita sama-sama ke depan bergandengan tangan, melupakan sejenak warna politik, status sosial atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Kita sama-sama lah berkontribusi yang positif gitu loh. Udah saatnya Lampung Utara ini maju ke depan. Kita ingat bahwasannya dulu Lampung Utara ini salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung yang luas wilayahnya sangat luas ya. Sudah beranak cucu, sudah melahirkan 3 kabupaten dan kabupaten-kabupaten sudah melahirkan juga kabupaten-kabupaten baru gitu ya. Resources kita sekarang terbatas gitu. Kita perlu inovasi daya dobrak. Kita harus punya kreativitas gitu. Tidak bisa kita standar-standar saja gitu untuk membangun Lampung Utara ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayo kita move on. Ayo kita move on, kita berpikir lebih keras, kita berkreasi lebih keras, berinovasi lebih produktif lagi gitu ya. Terutama untuk kaum-kaum muda yang ada di wilayah Lampung Utara, baik itu di luar pemerintah atau di dalam pemerintah gitu ya, untuk sama-sama punya pemikiran yang sama gitu. Artinya bagaimana kita berkontribusi untuk Lampung Utara ke depan. Saya rasa itu. Oke, terima kasih buat Bang Redo, Pak Sigit, dan Bang Suwardi yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Mungkin ke depan kita bisa lanjut lagi nih, bertemu kembali, duduk kembali di Harian Warna untuk membahas seputar Lampung Utara. Lampung Utara merupakan kabupaten tertua dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Sudah selayaknya Lampung Utara menjadi panutan bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Mari kita dukung bersama kerja keras pemerintahan untuk mengembalikan kejayaan Lampung Utara. Jangan jadikan masa-masa yang telah lalu sebagai penghalang kemajuan kita. Jadikan masa lalu untuk motivasi membangun diri dan jadikan segala sakit sebagai spirit. Saya Ainun Basyirah, kita jumpa kembali minggu depan di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.